Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Tadabbur surat Al-Fatihah. Sebagian ulama menyebutkan 20 nama untuk surat Al-Fatihah. Antara lain dinamakan Al-Fatihah yang artinya pembuka, karena Al-Fatihah ini mengawali seluruh surat-surat Al-Quran. Al-Fatihah juga dinamakan dengan Ummul Quran, induk Al-Quran, karena Al-Fatihah berbicara secara umum seluruh kandungan Al-Quran. Kemudian Al-Fatihah dinamakan juga dengan Asy-Syafiyah, yang artinya adalah kesembuhan. Sebab Al-Fatihah adalah salah satu ruqyah yang menjadi sebab kesembuhan. Di antara keagungan surat Al-Fatihah, bahwa Nabi kita dalam riwayat Imam Bukhari dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu mengatakan bahwa bahwa Al-Fatihah adalah surat yang paling agung di dalam Al-Quran. Kemudian Al-Fatihah antara bagian awal punya kesesuaian yang sangat indah dengan bagian akhir. Bagian awal Al-Fatihah adalah pujian kepada Allah Azza wa Jal, dan bagian akhir dari Al-Fatihah adalah doa. Awalnya adalah Alhamdulillah, pujian dilanjutkan dengan Ar-Rahman Ar-Rahim, pujian dilanjutkan lagi dengan Malik Yaumiddin. Lalu kemudian akhir dari Fatihah adalah doa, Ihdinas Shiratal Mustaqim, sampai akhir. Tentu di antara adab berdoa adalah mengawali doa dengan pujian kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ternyata Al-Fatihah mengandung dua unsur ini. Bagian awal adalah pujian dan bagian akhir adalah permintaan. Secara umum Al-Fatihah itu berbicara tentang tiga hal. Tentang akidah, tentang ibadah, tentang manhaj, tentang jalan. Adapun akidah dalam Fatihah, pertama Allah berfirman Alhamdulillah. Allah artinya maha diibadahi, terkandung tauhid uluhiyah. Rabbil alamin, Rabbun, terkandung padanya tauhid uluhiyah. Ar-Rahmanir Rahim, Malik, terkandung padanya nama-nama dan sifat-sifat Allah. Yaumuddin, hari akhirat, terkandung padanya keimanan terhadap hari akhir. Ini bagian awal. Fatihah berbicara tentang akidah. Lalu kemudian Fatihah juga berbicara tentang ibadah. Dua ibadah disebutkan oleh Al-Fatihah. Iyyaka na'budu secara umum, wa iyyaka nasta'in lebih khusus. Lalu kandungan Fatihah yang ketiga adalah manhaj, yaitu jalan dan metode beragama. Jalan beragama, metode beragama terletak pada firman Allah, Ihdinas Shiratal Mustaqim. Inilah manhaj, yaitu Shiratal Mustaqim. Dan orang yang menyimpang dari manhaj ini ada dua golongan. Maghdubi alaihim, mereka berilmu tapi tidak beramal. Ad-dallin, mereka beramal padahal tidak ada ilmu. Maka manhaj, maka jalan beragama adalah menggabungkan antara ilmu dengan amal. Shiratal Mustaqim ditegaskan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, ma'rifatul haq wa itharul haq, mengenal kebenaran lalu mengutamakan kebenaran itu atas segala-galanya. Surat Al-Fatihah mengandung beberapa pelajaran. Yang pertama, Al-Fatihah membimbing kita agar senantiasa menyanjung dan memuji Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Karena Allah Subhanahu wa taala selalu memberi sebelum kita meminta. Dari sekian nikmat yang ada dalam kehidupan kita, hanya sedikit yang kita minta. Dan dalam jumlah yang sangat besar dan hampir semua bahkan
adalah pemberian Allah tanpa kita minta. Maka Allah membimbing kita agar senantiasa menyanjung dan memuji Allah. Surat Al-Fatihah berbicara tentang dua amalan hati. Berbicara tentang dua a'malul qulub. Yang pertama adalah ikhlas, yang kedua adalah tawakal. Ikhlas dalam Al-Fatihah pada firman Allah yang berbunyi iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami beribadah. Hanya kepadamu, bukan kepada yang lain. Ikhlas. Tawakal di dalam surat Al-Fatihah terdapat dalam firman Allah wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami minta pertolongan. Surat Al-Fatihah juga membimbing kita agar bersahabat dengan orang-orang baik yang akan membuat dan membimbing kita menjadi baik. Allah berfirman, siratal ladzina an'amta alaihim. Siratul mustaqim adalah jalan orang-orang yang engkau beri nikmat kepada mereka. Mereka adalah para nabi, mereka adalah syuhada, mereka adalah siddiqin, mereka adalah orang-orang saleh. Kemudian surat Al-Fatihah juga mengisyaratkan agar kita senantiasa dalam persatuan. Allah berfirman, iyyaka na'bud, kepadamu kami menyembah, kami, bukan aku, bukan dia, tetapi kami. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami minta pertolongan, bukan dia, bukan saya, tapi kami. Al-Fatihah mengisyaratkan sebuah persatuan. Kemudian Al-Fatihah membimbing agar kita terus-menerus minta hidayah kepada Allah Azza wa Jalla. Karena tanpa hidayah kita akan tersesat. Apakah hidayah untuk menemukan jalan kebenaran, ataupun hidayah untuk istiqamah di atas kebenaran. Lalu kemudian Al-Fatihah diawali dengan alhamdu yang artinya adalah pujian. Karena pujian ini memiliki keagungan yang sangat luar biasa. Maka dalam hadis sahih Nabi SAW bersabda, afdalu ibadillah alhammadun. Hamba-hamba Allah yang terbaik adalah orang-orang yang banyak memuji. Banyak memuji dalam arti mereka memuji Allah dalam keadaan baik, tapi mereka juga memuji Allah dalam keadaan buruk. Mereka memuji Allah saat tersenyum, mereka pun memuji Allah saat menangis. Inilah beberapa kandungan dan pelajaran yang terkandung di dalam surat Al-Fatihah. Sebagai penutup, Al-Fatihah menyebutkan ibadah, kemudian isti'anah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu kamu beribadah dan kepadamu kami minta pertolongan. Disebutkan ibadah, kemudian pertolongan, karena jalan untuk mendapatkan pertolongan Allah adalah ibadah. Semakin Anda beribadah, semakin dekat Anda dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas hubungan Al-Fatihah dengan Al-Baqarah, surat sesudahnya adalah hidayah. Di dalam Al-Fatihah kita minta hidayah, ihdina. Lalu hidayah itu disambut dan dijelaskan Al-Baqarah. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan. Wallahu ta'ala a'lam.